Podcast. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang sabdak. Jadi sabdak ini fungsinya opsional ya. Kabel ini bisa dimasukkan dalam sabdak ataupun kabelnya bisa ditanam langsung dalam tanah. Nah, kalau bisa dimasukkan dalam sabdak, maka bentuk sabdaknya itu adalah seperti ini. Dia adalah sebuah gulungan-gulungan yang sangat kuat, dan gulungan ini biasanya satu gulungan ini bisa mencapai itu sekitar panjangnya ya maksimal 500 meter. Ini maksimal. Tapi ada juga yang panjangnya itu sekitar 200 meter. Kemudian untuk diameternya si sabdak itu maksimalnya yaitu 40 mm. Nah, bentuknya seperti ini. Dia ada sebuah garis-garis, terus ada bawah warna-warni di mana ini menunjukkan masing-masing operator gitu ya. Jadi ini punya operator A, ini punya operator B gitu. Nah, seperti ini. Ini Telkom, dia punya sabdaknya warnanya yaitu oranye, lalu terdapat garis-garis biru. Kalau misalnya XL warnanya hijau, terdapat garis-garis hitam. Dan warna-warna ini berdasarkan kesepakatan bersama aja, nggak berdasarkan ketentuan gitu loh. Jadi ini kayak, lu mau yang mana nih? Gue yang ini, yaudah gitu. Kayak ini adalah ukuran-ukuran sabdak, dan umumnya di Indonesia itu memakai dua ukuran ini. Ya, dua ukuran ini. Jadi maksimal diameternya itu 40 mm, kemudian panjangnya itu maksimal 500 meter gitu ya. Nah, kenapa kita nggak menggunakan yang 50 kali 42 mm? Karena ini tuh ukurannya terlalu besar. Jadi kalau kita memasukkan sabdak-sabdak ini ke dalam dak, itu 3 sabdak aja sudah mendesak sekali si daknya, itu udah nggak muat gitu ya. Jadi ini adalah sebuah dak, misalnya di sebuah dak. Kalau misalnya ukurannya yaitu segini, maka 3 biji dalam sabdak itu sudah sangat-sangat kayak memenuhi space banget gitu. Maka dari itu di Indonesia biasanya makanya segini, agar lebih terjangkau lah diameter. Berikutnya ada dak, oke? Dak itu bentuknya seperti ini. Dia merupakan pipa-pipa yang sangat besar, dan diameter pipanya ini bisa sampai 4 inci, atau sekitar 10 sampai 12 cm. Nah, kalau kita dalam pemasangan fiber optik itu terdapat jalur yang berbengkok-bengkok, kayak gini-gini, maka kita menggunakan kabel dak yang macam ini, jadi bisa bengkok. Kalau misalnya dia lurus-lurus saja fibernya, maka dia menggunakan kabel dak yang bentuknya seperti ini. Berikutnya adalah gambar-gambar dari macam-macam si dak itu sendiri. Jadi dak ini berbagai jenis variasi ya. Di Indonesia, di negara kita tercinta, kita menggunakan dak yang bentuknya seperti ini. Dan bentuknya juga seperti ini. Umumnya gitu ya. Jadi umumnya di Indonesia, kita menggunakan kabel dak yang ini. Ini juga umumnya di Indonesia. Dimana kita tahu bahwa bagian luarnya itu dak, dalam dak ada sabdak, ini ada 3 sabdak, kemudian dalam sabdak ada 1 kabel, ya kan? Dalam 1 kabel ada beberapa cup, terus dalam 1 cup itu ada beberapa core, ini juga. Nah, kalau yang ini kita bisa lihat, ini adalah sebuah kabel, oke? Nah, sebuah kabel dalam sabdak. Terus, kalau yang ini nggak ada kabelnya sih, Kak. Nah, yang ini itu kabelnya belum dipasang. Jadi, kalau misalnya kabelnya belum ada, dia dikasih pembungkus kayak plastik gitu. Nanti kalau misalnya kabel ini pengen dimasukin, maka plastiknya ditarik atau dikeluarin lagi gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat gambar selanjutnya yang ini yang di bawah. Di sini terdapat pipa dak, di mana dalamnya terdapat sabdak-sabdak. Dan ini sudah dibuat langsung oleh si pabriknya. Jadi pabrik sudah otomatis masukin si 4 sabdak ini. Oke, ini bentuknya dari pabrik langsung. Di mana dia sudah otomatis diisi oleh 4 sabdak. Jadi tinggal kita masukin kabel-kabelnya gitu. Nah, kalau ini juga dibuat dari pabrik langsung. Tapi di sini isinya lebih banyak ya, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia diisi
oleh 7 sabdak. Nah, karena diisinya lumayan banyak, ya 7, maka diameter masing-masing sabdak ini biasanya sekitar 2 cm saja, sangat kecil gitu. Karena dia juga ruangnya sangat-sangat memenuhi. Kemudian di gambar ini terdapat sebuah kabel, di mana kabelnya langsung dimasukkan ke dalam si duct. Jadi nggak kayak begini, ini kan kabelnya dimasukin subduct baru duct, kalau ini kabel langsung dimasukin dalam duct. Oke, nah kalau kayak gini berarti dia tidak efisien, karena membuang-buang ruangan yang tersisa aja gitu. Kan bisa aja satu duct, itu ukurannya sama, cuman ini cuma satu kabel, kalau ini bisa 3 gitu, berarti ini tidak efisien. Karena dia terdiri dari satu kabel yang hanya dimasukkan dalam satu duct. Nah, untuk mengatasi ketidakefisienan ini, maka dibentuklah yang seperti ini. Ini terdapat sebuah kain-kain ceritanya. Di sini kainnya ada 3, kayak gini bentuknya ya. Terus 3 kain ini terdapat lubang, di mana lubangnya kita bisa menyimpan si kabel-kabelnya. Jadi dia nggak menggunakan subduct, jadi dia menggunakannya kain gitu sebagai si subductnya. Oke, ini sebuah kain. Jadi, satu kain itu bisa terdiri dari 3 subduct. Kemudian yang ini lebih efektif lagi. Jadi, satu kain ini bisa menyimpan 3 subduct dan sekaligus dimasukkan ke 3 kainnya dalam satu duct. Oke? Jadi, bentuk seperti ini tuh sangat-sangat populer untuk menyimpan kabel-kabel, tetapi sayangnya di Indonesia terlambat dalam pemasangan infrastruktur yang seperti ini. Ya, kalian tahulah infrastruktur di Indonesia itu tidak begitu maju, maka kita masih menggunakan umumnya kabelnya seperti ini. Dimana kalau misalnya kita menggunakan kain, itu akan lebih hemat ya kan, kita bisa lihat di sini ini bisa menyimpan banyak ya. Kalau di sini dalam ukuran yang sama hanya bisa menyimpan 3 kabel saja.